Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Anjani, NIM 190875 dari Pendidikan IPS 4A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran dan sharing mengenai model pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini semua kegiatan lebih dibatasi akibat adanya fenomena virus corona. Tidak terkecuali di bidang pendidikan, yang mana pembelajaran pada saat ini dilaksanakan secara daring atau online, sehingga mengakibatkan harus adanya perubahan dan penyesuaian kembali dalam pembelajaran daring ini. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran SOLE atau singkatan dari Self-Organized Learning Environment, yang mana model ini dapat menjadi salah satu opsi model pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih model pembelajaran SOLE ini. SOLE atau Self-Organized Learning Environment atau dalam bahasa Indonesia yaitu arena belajar mandiri adalah suatu model pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pembelajaran mandiri kepada peserta didik yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar lainnya. Atau bisa dikatakan pembelajaran berbasis peserta didik. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, model SOLE ini memiliki tujuan untuk membentuk kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi yang diharapkan akan terbentuk dalam diri peserta didik melalui model pembelajaran SOLE ini antara lain: yang pertama yaitu berpikir kreatif atau creative thinking. Model pembelajaran SOLE merangsang setiap peserta didik untuk melatih rasa ingin tahu yang dimilikinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dengan berbekal rasa ingin tahu dan menggunakan fasilitas internet, peserta didik mencari alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian, yang kedua yaitu kemampuan memecahkan masalah atau problem solving capability. Nah, setiap pertanyaan pastilah selalu membutuhkan jawaban. Bagaimana cara mencari jawaban dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat peserta didik dirangsang untuk mampu memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi atau communicate capability. Setiap jawaban yang didapat tentunya perlu dikomunikasikan ke peserta didik yang lain. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban yang didapat berdasarkan pemahamannya sendiri. Dengan melatih tata cara penyampaian jawaban tadi, diharapkan akan memunculkan dan melatih kemampuan berkomunikasi pada diri peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Yang pertama yaitu pertanyaan atau question, di mana guru akan memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu investigasi atau investigation, di mana peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil ataupun per individu. Peserta didik dalam kelompok berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan internet untuk mencari bahan dan juga jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu review atau mengulas, di mana masing-masing kelompok ataupun masing-masing individu mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan.
Selanjutnya, ada implementasi dari model pembelajaran Soleh ini. Yang pertama yaitu guru menyiapkan media atau platform pembelajaran online seperti misalnya Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru menyapa dan mengabsen peserta didik. Kemudian, guru menyiapkan suatu topik yang akan dipelajari. Contohnya, topik interaksi sosial. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan terkait topik tersebut. Misalnya, menanyakan definisi interaksi sosial, apa saja ruang lingkup di dalamnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, peserta didik mengeksplorasi dan menginvestigasi terkait materi dan juga jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan oleh guru sebagai pemantik dengan menggunakan internet. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator dengan memonitoring secara daring, misalnya dengan mengumpulkan hasil dari investigasi peserta didik sebagai bukti nyata dari peserta didik tersebut ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik mereview atau mengulas hasil dari investigasinya tersebut dengan memaparkan hasil, baik itu melalui presentasi singkat dan lain sebagainya. Kemudian, guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik setelah mempelajari topik tersebut. Evaluasi bisa dilakukan dengan menggunakan kuisis ataupun tanya jawab secara langsung. Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari model pembelajaran Soleh. Yang pertama, guru mampu memperluas pemahaman tentang seberapa banyak peserta didik dapat belajar dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua, peserta didik diajak untuk menjadi mandiri, kritis, kreatif dengan mencari pengalaman sendiri. Hal ini terlihat dari peserta didik yang dituntut untuk mencari informasi dan juga jawaban materi dengan mencari melalui internet secara mandiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan literasi media, teknologi, dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, menjadi lebih termotivasi untuk mempelajari perbedaan baik berupa subjek maupun ide. Nah, selanjutnya, model Soleh ini mempunyai kekurangan. Nah, berikut adalah kekurangan dari model pembelajaran Soleh. Yang pertama, karena pembelajaran ini berbasis peserta didik, maka dibutuhkan kesadaran dari peserta didik itu sendiri untuk belajar dan menggali ilmu secara mandiri, yang mana tidak semua peserta didik menyadari hal tersebut. Yang kedua, kurangnya motivasi dari siswa yang akan mengakibatkan pembelajaran tidak mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan akibat keterbatasan ruang dan waktu. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemik ini, sekolah dilaksanakan secara online. Hal itu menyebabkan guru tidak bisa mengontrol secara langsung apakah peserta didik melakukan apa yang diinstruksikan atau tidak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.